Hai hai Sobat Ngulik semuanya. Kembali lagi di podcast Ngulik kali ini. Hari ini aku Enrika sebagai host kalian. Oh ya, aku mau ngasih tahu buat para pengusaha UMKM yang mau mempromosikan produk-produknya ke podcast Ngulik, itu bisa banget ya, dan itu gratis. Kalian bisa langsung kontak yang ada di bawah sini, yaitu di description box. Nanti kita bakal bantu promosi di podcast-podcast kita. Nah, hari ini aku mau membahas tentang bagaimana sih persiapan dari putra altar saat menjelang perayaan Paskah. Itu kan pasti sibuk banget ya, jadi aku mau tahu. Dan bintang tamu hari ini pastinya juga harus putra altar dong ya, karena kan kita lagi bahas tentang persiapan putra altar. Nah, kira-kira bintang tamunya siapa ya? Langsung aja. Halo semuanya, nama aku Vincent. Aku dari perwakilan Putra Altar. Hai Vincent. Halo semuanya. Thank you banget ya udah mau menyiapkan waktu, padahal Putra Altar sebenarnya ya lagi sibuk-sibuknya. Enggak lah, biasa aja. Biasa aja ya. Iyalah. Nah, oh ya, kalau gitu emang gimana sih persiapan Putra Altar saat menjelang Paskah ini? Kalau buat perayaan Paskah tuh ya, kita kan ngadain latihan itu seminggu sekali buat satu hari perayaan. Jadi Contohnya? kayak buat Kamis Putih, Uh-uh. ya kita sekali seminggu, itu ada di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu full Kamis Putih semua latihannya? Enggak, kita bagi dua. Jadi di hari Sabtu itu kita ngadain latihan di jam 7 malam setelah misa jam 5. Nah, setiap hari Sabtu kita ngadain latihan buat Kamis Putih dan Jumat Agung. Oh. Begitu juga hari Minggu. Kalau hari Minggu kita fokus di Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Terus itu kalian kan lu kan pengurus juga kan? Berarti kalian yang pengurus Sabtu Minggu full ke gereja terus? Iya, betul sekali. Wow, nggak capek? Ya, buat Tuhan apa sih yang capek? Gacor. Oke, nah pas kalian latihan itu, pas lagi persiapan ini ya, Ya. ada nggak sih keseruan-keseruan gitu buat pas lagi persiapan bagi Putra Altar? Selama latihan mungkin keseruan-keseruannya bisa ketemu teman-teman, dan yang paling menarik mungkin misteri banget nih, kita dapat tugasnya apa ya. Oh, emang belum ketahuan? Udah, cuman kan buat anak-anak itu surprise, jadi Oh, mereka nggak tahu nih mereka dapat tugas apa. Tapi nanti tiba-tiba diumumin, lu dapat yang ini, lu dapat yang ini. Itu kan pasti kan seneng tuh kalau misalkan dapetnya yang Kamis Putih. iya. Nah, gitu-gitu itu menarik juga buat anak-anak. Terus yang paling menarik nih kali ini nih, kita itu lilin sama wiruk dan segala peralatan lainnya itu kita udah poles. Maksudnya dipoles? Biar kinclong lagi. Oh, Ya, dibersihin. iya betul, Nah, dibersihin. Jadi tuh pas hari H biar kinclong. Nah, kebetulan polesnya udah dari sebelum latihan. Terus? Makanya pas beberapa kali latihan kita kemarin, kita pakai sarung tangan buat megang lilin. Oh, Iya. jadi biar nggak kotor kalian harus pakai sarung tangan gitu. Tuh, biar nggak butek lagi. Oh, emang gak licin? Enggak lah, bisa lah. Bisa Nggak licin. Kasian ya anak-anaknya ini ya, ini pengurusnya pada kejam ini. Nah, terus kalau buat anak-anak Putra Altar sendiri, ada nggak sih mereka tuh excited gak buat menyambut Paskah atau malah biasa aja? Kalau dari pengalaman gue sendiri, excited kalau mau Paskah, karena ini misa besar loh, perayaan Iya. besar. Siapa sih yang nggak mau tugas di Paskah? Jadi kan pasti kita rebutan, malah mau banget nih di Paskah. Nah, pasti mereka juga excited. Oh, jadi anak-anak Putra Altarnya ini ya excited semua ya, Ya, nggak ada udah yang pasti lah. males-malesan gitu ya. Mestinya sih nggak ada ya. Emangnya bagi anak-anak Putra Altar termasuk lu ya, makna Paskah tuh apa sih bagi kalian? Paskah kalau buat gue sendiri sih itu sebuah perayaan di mana Tuhan Yesus sendiri itu kan rela berkorban buat kita semua, rela disalib bahkan buat menebus dosa-dosa kita semua. Nah, sampai akhirnya Tuhan Yesus bangkit, itulah Paskah. Makanya buat kita itu spesial banget. Jadi kalian persiapannya pun juga harus matang ya buat Betul, Tuhan ya. iya. Tuh, pelayanan Banget. harus begitu. Bagus. Nah, kan koko gue kan juga Putra Altar ya. Dan dia tuh kalau udah weekend kayak Sabtu Minggu kayak yang lu bilang itu pergi terus kan. Ya pergi ke gereja sih maksudnya ya kan. Kayak kalau Sabtu Minggu tuh udah pasti nggak ada di rumah deh gitu. Nah, emangnya kalian seminggu berapa kali sih tadi? Sabtu Minggu doang, jadi seminggu tuh 2 kali dong, hari lah. hitungannya. Iya, 2 kali. Oh, kan gue juga lagi Ekaristi dan latihan kita kan sering nabrak ya. Iya, kadang.
Kalau gue, seinget gue cuman seminggu sekali deh. Jadi kalian 2 kali. Oh, terus kalian yang pulang malam gitu-gitu gak masalah? Kayak kan mulai dari jam 7. Selesainya jam Jam 10 jam targetnya. 10. Targetnya. Betul. Belum nggak sama ngaret-ngaretnya ya. Kalau jam 10 emangnya orang tuanya nggak pada nyariin gitu. Besoknya kan masih sekolah. Nah, pasti ada orang tua yang khawatir, yang nyariin, yang bahkan tuh ngechat-ngechat tuh di grup orang tua Putra Altar. Mana nih kalau belum selesai latihannya? Tapi ya balik lagi, kita kan di sini latihan fokus latihan, detail-detail kecil kita perbaikin. Makanya tuh kita bisa ngaret. Karena ini kan semua buat pelayanan buat Tuhan. Makanya di situ juga kalau misalkan ada papi mami yang nyariin, yang khawatir, yang mungkin ngomel ya di grup, ada papi mami kita tuh yang jawabin kayak masih latihan, bentar lagi nih, bentar lagi. Jadi ya gitulah Jadi namanya itu, orang tua. jadi itu ya kira-kira sedikit, sorry. Jadi itu kira-kira sedikit tugas-tugas Peran. peran ya. Oh, jadi itu sedikit dari banyaknya peran-peran papi mami Putra Altar ya. Betul Nah, sekali. selain dari itu ada lagi nggak sih? Biasanya kan kalau lagi latihan kan biasa ada tuh kan, ada papi mami yang lagi ngedampingin gitu. Selain dari ngedampingin ada apa lagi sih biasa tugas-tugas mereka itu? Ya dari utamanya sih papi mami itu sebagai orang tua kita kalau di gereja. Jadi papi mami itu benar-benar ngedampingin kita dan nge-take care kita semua. Kalau misalkan mungkin pas latihan ada yang sakit nih tiba-tiba atau ada yang belum makan. Jadi itu tuh yang peduli tuh, yang take care itu papi mami. Jadi papi mami itu benar-benar kayak orang tua kita lah. Emang ada Putra Altar yang kayak tiba-tiba sakit pas lagi latihan? Ada aja satu dua anak yang padahal kita kan udah ngomong nih sebelum latihan makan dulu ya. Nah, tapi mungkin mereka ngeyel sampai nanti pas latihan tiba-tiba lemes. Biasanya Ada. papi mami Putra Altar kan setahu aku menyiapkan konsumsi juga ya. Nah, itu biasa kalian kapan dikonsumsinya makanannya? Kita tuh biasa sistemnya kalau misalnya kita latihan, misalkan buat Kamis Putih, kita latihan tuh 2 putaran, jadi 2 kali misa, 2 kali uji coba. Nah, biasanya kalau misalkan Kamis Putih dan Jumat Agung di hari Sabtu itu udah 1 putaran, habis itu kita istirahat dulu tuh, kita break, kita makan dulu. Oh, ada istirahatnya? Nah, Oh, ada buat semua? semua. Oh, Jadi kita break, makan dulu, selesai makan, ngumpul lagi, dan kita lanjut di putaran kedua. pantesan suka ngaret ya, karena ternyata ada breaknya dulu. Iya. Pasti latihannya jadi makin lama ya. Betul. Nah, terus kan kita lagi di masa prapaskah nih, kita lagi berpantang dan berpuasa. Betul. Dan pantangannya pun buat semua orang pasti pantangnya harus pantang emosi, Iya, ya kan? betul. Nah, kalian yang lagi ngelatih anak-anak Putra Altar nih, ada nggak sih kesulitan-kesulitan pas lagi latihan gitu? Karena kan kita kan harus berpantang dan berpuasa gitu. Ya, pantang emosi sih bener. Karena anak-anak itu kan kadang kalau lagi latihan suka gak konsen, gak fokus ya. Terus kalau kadang ngobrol sama teman-temannya atau kalau kecolongan nih HP-nya nggak dikumpul, bisa sibuk sendiri tuh. Oh, handphone kalian dikumpul? Mesti dikumpul, harus Oh, dikumpul. harus dikumpul. Iya. Oh, kalau soalnya di Legio Ekaristi sih nggak harus dikumpul, cuman ya nggak boleh dimainin aja gitu. Kita juga awalnya mau coba nggak dikumpul kan, tapi kayaknya nggak bisa deh. Karena mereka pasti Ngeyel ya? ngeyel, pasti bakal main terus. Nah, dari situlah anak-anak yang nggak konsen itu yang mengundang amarah. Tapi kan kita harus pantang. Pantang emosi ya. Betul. Iya, soalnya aku kalau kita lagi bentrok nih latihannya kan antara Legio Ekaristi sama Putra Altar, aku lihat nih pengurus-pengurusnya, terutama koko aku itu, waduh, pasti kalau anak-anaknya udah ngiyel pasti kalian udah pada kesel ya semuanya. Udah Bener-bener. kayaknya bawaannya pengen marah-marah terus. Iya, gitulah. Terus kalau kalian lagi persiapan contohnya ya kan kemarin kan kita habis persiapan Natal. Itu kan sibuk banget. Terus yang Paskah juga. Betul. Kalian tuh berarti kegiatan di luar latihan ini tuh udah nggak ada lagi. Kalau kita lagi sibuk nyiapin latihan itu kita tiadakan dulu. Seperti contohnya kita tuh biasanya tuh ada ekskul olahraga. Jadi kalau kita Putra Altar nggak cuma ketemu di gereja, kita di hari Sabtu atau di hari lainnya itu kita ada ekskul tuh, ada badminton, ada futsal, ada basket. Nah, Jadi kalian ngumpulnya nggak cuma di gereja aja iya, ya gitu. itu kegiatan menariknya.
Tapi karena lagi sibuk buat Paskah dan kemarin Natal juga sibuk, kita kalau mau persiapan buat misa besar itu kita tiadakan dulu. Apalagi kan kita banyak kan. Apalagi kan kita banyak kan anak-anak putra altar yang masih sepantaran kita, Iya. dan yang masih sekolah, dan Iya. setahu aku bulan-bulan ini tuh bulan-bulan yang kita lagi masih ujian ya. Betul. Termasuk lu juga ya kan. Iya. Jadi kalau misalkan udah ekskul terus ditambah ujian lagi, ditambah latihan lagi, itu pasti nabrak banget, pasti iya. sibuk ya. Bisa nggak di rumah terus tuh anaknya. Iya, makanya ntar mama papanya yang di rumah marah-marah. Oh ya, kalian tuh lebih sibuk di persiapan Paskah atau persiapan Natal? Lebih sibuk di Paskah sih karena kan harinya lebih banyak ya hari perayaannya. Oh. Iya. Tapi kan yang Natal setahu aku ada apa sih yang kayak lilin-lilin gitu. Oh, atau itu Paskah ya? Yang Dua-duanya ada sih. yang dari putra altar megangin lilin terus dibagi ke Legio Ekaristi. Kalau itu di Sabtu Suci. Oh iya, Sabtu Suci. Aku Iya. ingatnya Natal. Salah, guys. Mirip-mirip, tapi mirip di malam Natal kan juga ada lilin-lilin. Dari putra altar juga. Enggak, kalau misalnya malam Natal kan dari Legio Ekaristi kan? Oh iya ya, aku kecampur-campur ya guys, karena banyak banget gitu hari-hari perayaan yang make lilin gitu. Nah, oh ya buat teman-teman semua, jangan lupa buat kalian untuk mengikuti perayaan-perayaan saat menjelang Paskah, kayak Trihari Suci, terus pas Paskah juga. Jadi kita semua sebagai umat Katolik ikut serta merayakan. Nah, coba gimana sih mengajak teman-teman kita ini supaya mereka tuh mau ikut misa-misa di Gereja Santa Maria Immaculata. Ya pokoknya pasti ya kalian semua harus ikut hadir dalam misa besar inilah, karena gereja sendiri kan udah menyiapkan yang terbaik banget nih. Iya. Dari panitia Natal dan Paskahnya, dari kita, Miss Dina dan pelayan-pelayan lainnya, itu kita udah menyiapkan bener-bener spesial buat hari besar. Jadi diharapkan semua umat bisa hadir dan ikut memeriahkan misa besar Trihari Suci ini. Betul. Nah, oh ya, aku juga mau kasih tahu buat teman-teman yang mau memberikan kritik atau saran, bisa banget langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa buat menyalakan Lonceng notifikasinya. emang suaranya kayak gimana kalau udah dinyalain? Ting ting. Nah, ting ting jangan lupa dinyalain ya. Oke, thank you banget ya Vincent udah mau meluangkan waktunya sama-sama. untuk ikut podcast hari ini. Padahal sebenarnya Putra Altar lagi sibuk sih. Enggak Thank you lah. ya. Nah, Sama-sama. makasih ya teman-teman Bye-bye semuanya. Sampai semuanya. jumpa di podcast ngulik selanjutnya. Dadah. Dadah.